Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rike di Jogja. Mbak Rike menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi di tahun segitu Mbak Rike itu masih kuliah ya di Jogja sana, dan dia punya seorang teman, itu namanya Mbak Tina, teman satu kelas, teman akrab juga. Dan sebelumnya kan Mbak Tina itu ngekos ya, cuman di tahun selanjutnya dia itu memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri. Jadi kayak ya mungkin dari keluarga yang mampu begitu ya, dia dibelikan satu rumah di Jogja sana, atau memang sebelumnya itu rumah udah dibeli juga nggak tahu. Intinya si Mbak Tina tersebut itu pindah ke satu rumahnya sendiri, rumah keluarganya beserta dengan adiknya itu laki-laki, kuliah juga di Jogja sana. Nah, mereka berdua itu aslinya itu dari Wonogiri. Ya sudah, mendengar kabar itu ya biasa aja gitu ya. Mbak Rike pun nggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Cuman memang penasaran waktu itu, sebenarnya pengen main ke tempatnya Tina. Cuman ya karena malu ada adiknya gitu ya. Lagian Tina kan sama adiknya cowok lah, udahlah nanti aja lah kapan-kapan gitu. Ternyata pada suatu hari Mbak Tina itu justru nawarin Mbak Rike, Rike, anu yuk, nanti main ke tempatku yuk, terus nginep di tempatku, di rumahku, katanya begitu kan. Loh, ayo main aja gitu, tapi nanti nginep di sana ya, nemenin aku, kata si Mbak Tinanya begitu. Loh, emang kenapa? Kamu kan sama adikmu gitu. Enggak, adikku tuh lagi sakit, jadi dia pulang ke Wonogiri sana, kata Mbak Tina. Oh iya, aku sendirian, ayo temenin aku yuk di sana, yuk tidur di tempatku, kata si ini ya. Dan akhirnya apa? Mbak Rike pun ya udah bersedia, nggak ada masalah begitu ya. Akhirnya di hari H itu si Mbak Rike pun berangkat ke sana, pulang bareng ke tempatnya, ke rumahnya si Mbak Tina tersebut. Ya rumah yang lumayan cukup bagus, rumahnya juga lumayan cukup besar dan ya terawat rapi begitulah. Masuk ke sana, enak banget. Ini segini rumah sendirian, cuman kalau memang tinggal sendirian di sini ya serem juga sih. Rumahnya itu 2 lantai. Dan ya begitulah. Begitu masuk, Mbak Rike itu merasakan ada sesuatu di sana. Kok nyenyet ya, aku masuk ke sini kok aku tiba-tiba kayak merasakan sesuatu yang asing. Ada apa ya? Ya sempat bertanya seperti itu, cuman nggak berpikiran terlalu jauh kalau rumah ini ada apanya, ada enggak. Mungkin aku baru masuki rumah ini dan memang karena penghuninya itu cuman Tina doang gitu ya. Jadi ya begitulah intinya seperti itu. Setelah sekitar 1 jam, 2 jam, semuanya itu normal di sana. Ya ngobrol sama Mbak Tina, mulai masak-masak dan sebagainya. Semua perlengkapan itu ada di situ. Dan bahkan Mbak Rike sendiri itu sempat kepikiran, seandainya Tina nawarin aku tinggal di sini, Rike kamu tinggal di sini aja, nemenin aku, gak usah bayar. Wah itu enak banget gitu ya, aku bisa ngirit ya, uang kosan tetap ada, cuman bisa aku pakai buat yang lain. Ini sempat menghayal begitu sih Mbak Rike, tapi ya itu gak kunjung datang gitu ya. Nah hari itu tinggallah di sana. Dia nanya-nanya dulu, adikmu sakit, namanya Fajar adiknya. Si Fajar sakit apa Tin? Nggak tahu, demam tiba-tiba gitu kan. Itu udah berapa ya? 3 hari nggak sembuh-sembuh gitu kan. Ya daripada dirawat di sini, akunya repot, nanti nggak ada yang nungguin atau apa gitu kan. Mending akhirnya apa? Dijemput sama keluarga, dibawa pulang ke sana, ke Wonogiri. Mungkin mau diperiksa di sana, kalaupun harus dirawat, ya mungkin dirawat di situ, di sana di Wonogiri. Oh begitu. Nah, udah tuh tinggal di situ, malam hari pun tiba dan ya mereka sempat ngobrol-ngobrol.
sampai lumayan cukup malam juga ya, sekitar jam 10, dan akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat. Istirahat pun di kamarnya si Mbak Tina di sana berdua. Itu benar-benar makin malam itu makin lengang banget. Soalnya apa? Lantai 2 itu semenjak Mbak Rike main ke sana itu belum pernah menjamah sekalipun. Di situ ya ublek-ubleknya itu cuman di lantai bawah. Lantai atasnya sendiri si Mbak Tina juga nggak pernah naik ke atas. Mbak Rika apalagi begitu ya, nggak kepikiran buat naik ke atas itu ada apaan. Ya intinya seperti itu. Nah ini semakin malam itu nggak tahu, kayak ada rasa takut yang tiba-tiba itu muncul dengan sendirinya. Aku kok kenapa ya, kok jadi takut begini. Ngelihat Tina itu kayaknya udah tidur. Mbak Rika itu susah, dia itu nggak bisa tidur. Sampai apa? Saat dia itu udah mulai ngeliyep sebentar gitu ya, baru begitu dia mendengar ada orang yang ada yang begitu. Ya Mbak Rike langsung melek begini kan, suara siapa ya gitu ya. Ngeliatin Tina udah pules, terdengar dari suara nafasnya gitu kan. Tina udah pules, terus tadi suara siapa ya. Nah suara itu kedengeran lagi, gitu kayak apa sih namanya? Apa ya istilahnya pokoknya begitulah, begitu ya. Nah seperti itu mungkin ya, ditulisnya tuh SUST kayak gitulah ya, mungkin seperti itu ya gambarannya. Nah si Mbak Rike pun akhirnya apa, dia bangun kan, memastikan apa yang aku dengar itu nggak salah, beneran aku dengar kayak ada orang tuh manggil-manggil gitu, tapi dengan cara seperti itu. Siapa ya itu ya? Suaranya itu kayak di luar kamar di sana, tepat di belakang pintu di situ. Ya karena Mbak Rike itu termasuk yang pemberani sebenarnya. Dan oh ya, Mbak Rike sendiri itu memang agak sedikit sensitif gitu ya. Dan takut, iya takut, cuman dibilang pemberani ya lumayan cukup pemberani lah. Dia bangun, memberanikan diri buat buka pintu. Dibuka jegrek pelan-pelan, srek. Sepintas tapi jelas Mbak Rike itu melihat ada satu sosok anak kecil itu yang lari ke arah belakang sana. Cepet banget, mungkin sekitar 1 detik lah. Tapi Mbak Rike melihat itu. Aku kayak ngelihat anak kecil, siapa ya itu ya? Lah udahlah, tutup lagi. Tina kan di sini, adiknya kan cuman Fajar. Dan dari tadi juga aku nggak lihat ada anak kecil. Ini malam-malam ada anak kecil. Aduh, jangan-jangan begitu kan. Dia mulai kepikiran lagi, oh iya aku kan agak sedikit sensitif gitu masalah hal-hal semacam itu. Udahlah, balik tidur lagi. Akhirnya tidurlah si Mbak Rike tadi. Tidur lumayan cukup lama, sampai dia pun terbangun lagi gara-gara apa? Rambutnya itu ada yang ngelus. Posisi dia itu lagi tidur, cuman ada yang ngelus begini, ser halus gitu, ngelusnya tuh lembut banget. Mbak Rike bangun, mata melek begini, dan dia tuh udah mulai sadar ya. Rambutku kok ada yang ngelus seperti ini. Siapa ya itu? Di depanku Tina. Tina ngadepnya ke sana, ngebelakangin si Mbak Rike. Mbak Rike juga posisinya tuh miring. Siapa ya ini ya, gitu kan? Mbak Rike pun nanya, ini siapa ya? Ini siapa? Nanya begitu tapi pelan, kayak desahan doang, pakai suara, ini siapa ya? Ini siapa ya? Oh, maksudnya begitulah, mungkin ya. Dan elusan itu tuh nggak berhenti, terus dielus-elus kayak gitu kan, sampai apa? Mbak Rike pun pelan-pelan gitu kan, coba nengok ke arah belakang gitu, siapa sih yang ngelus. Dan begitu Mbak Rike nengok ke arah belakang sana, dia ndak melihat apapun. Kok nggak ada siapa-siapa ya? Dan Tina akhirnya dibangunin. Tin, bangun Tin, bangun. Pas ngelihat jam itu 1:30 pagi. Tina bangun. Iya, kenapa? Rike kenapa? Gitu kan, Mbak Tinanya bangun. Tin, bangun bentar deh, bangun bentar. Aku pengen ngobrol, katanya begitu kan. Ngobrol apa gitu kan, jam berapa sih ini? Masih jam 1:30 gitu kan, kenapa, ada apa gitu kan. Mbak Tina pun akhirnya bangun. Tin,
di rumah ini selain kita berdua, siapa lagi yang tinggal? Mbak Tina pun kayak gitu ya, kayak mendesah gitu. Dan kenapa kamu nanya begitu, Rike? Aku udah tahu, udah mengalami 2 keanehan malam ini di sini, kata si Mbak Rike. Pertama, aku mendengar suara itu dari luar pintu. Kamu udah tidur tadi. Dan pas aku cek, aku ngeliat ada sosok anak kecil, perempuan, lari ke arah belakang, kata si Mbak Rike. Udah malam begini jangan ngobrolin begitu dong, kata Mbak Tina. Mbak Rike tahu masalah itu. Iya, Tina, aku ngerti. Aku bukannya nakut-nakutin kamu. Cuman aku penasaran aja. Ini barusan aku itu ada yang ngelus rambutnya. Itu Mbak Rike, Mbak Tinanya langsung, aduh udah dong, kayak gitu kan. Udah dong, aku takut, katanya. Oh iya, sorry. Aku cuma mau cerita doang begini. Apa yang tadi aku alamin itu seperti itu. Sekarang ya udah, kita tidur lagi, kata si Mbak Rike begitu kan. Berusaha tidur, Mbak Rike itu nggak bisa. Mbak Tina pun lumayan cukup lama waktu itu ya, mungkin ada 15 menit, 20 menit, itu belum tidur, masih sering nengok-nengok ke belakang ke arahnya si Mbak Rike, terus nanti ganti posisi, begitu kan, kayak orang gelisah. Mbak Tina pun akhirnya tertidur, Mbak Rike belum bisa tertidur, karena apa? Telinganya itu mendengar suara deg, kayak ada anak kecil itu yang lari-lari bolak-balik di ruang tengah di situ di depan kamar mereka. Ya Mbak Rike nggak bisa tidur, susah. Dia itu tidur itu sekitar jam 3:30. Itu baru bisa tidur setelah suara itu tuh hilang. Lari sambil ketawa. Nah, pertama suara lari doang, tapi ke belakang sini itu kok ada suara ketawanya, ketawa anak kecil, cekikikan kayak gitu. Siapa ya? Dan disitulah Mbak Rike itu mulai nyadar, sumpah, berarti di sini aku, Tina, itu nggak tinggal sendirian, melainkan ada yang lain, ada anak kecil nih yang tinggal di sini gitu. Wes, tidurlah malam itu. Keesokan paginya dibahas sama Tina. Tin, aku nanti nggak mau nginep di sini lagi, katanya begitu. Loh, kenapa Riko? Kenapa nggak mau nginep di sini lagi? Ya, habisnya kamu udah cerita sih, begitu kan? Aku cerita apa? Kata si Mbak Tinanya. Aku mesti cerita apa? Cerita yang semalam, katanya begitu kan? Si Mbak Tinanya kayak orang bingung gitu ya, kayak mau cerita tapi takut atau bagaimana. Nah, Mbak Rike pun gini, kalau kamu cerita, kamu tak temenin di sini, tinggal di sini. Tapi kalau kamu udah cerita, ya udah, aku mending pulang aja hari ini, katanya. Jangan gitu dong, jangan gitu. Mbak Tinanya udah kasihan ya, udah memohon-mohon. Ya udah, makanya cerita. Nah, akhirnya apa? Mbak Tina pun cerita. Jadi begini, aku ndak tahu itu siapa intinya. Cuman aku sendiri itu ngelihat, aku pernah ketemu sama anak itu, dan anak itu mirip dengan adikku, namanya Sally. Sally di mana gitu kan? Sally di Wonogiri, kata si Mbak Tinanya. Oh, Sally di Wonogiri. Yang bikin mirip itu apanya? Dari rambutnya, dari badannya, dari mukanya juga mirip. Mukanya gimana? Ya mukanya begitulah, katanya begitu. Begitu gimana? Tolong dijelasin. Ya mukanya serem katanya, cuman nggak tahu, aku kalau ngelihat si sosok itu, aku keinget adikku Sally. Makanya apa? Aku biar agak-agak nggak takut, anak itu tak panggil Sally, katanya begitu, kata si Mbak Tina. Wah, berarti yang aku lihat semalam itu Sally yang sama ya. Mbak Tinanya cuman ngangguk begitu ya. Dan Sally yang di Wonogiri itu kan, itu gimana? Mbak Tina diem, terus kemudian Mbak Tina nangis. Sally di Wonogiri, cuman dia udah ndak ada, katanya gitu. Maksudnya ndak ada gimana?
Sally udah meninggal, katanya berkata sih Mbak Tina. Waduh, ini kok masalahnya jadi tambah kompleks. Tina, aku minta maaf, beneran aku minta maaf, bukannya mau gimana-gimana, aku minta maaf ya, aku minta maaf ya. Iya, ndak apa-apa, Riko kamu jangan ini ya, jangan pulang dulu ya, temenin aku di sini sampai Fajar sembuh, intinya begitu, sampai Fajar sembuh dan Fajar bisa balik lagi ke sini. Iya. Kesempatan Mbak Riko waktu itu, Tin, kalau misal aku tinggal di sini aja, aku ndak usah ngekos gimana? Ndak apa-apa banget, boleh banget, kata si Mbak Tinanya gitu. Aku dapat tempat gratis. Cuman resikonya ya ada setannya, pikir Mbak Rike. Tapi kalau cuman anak kecil begitu doang lah, habis biasa aku, kata si Mbak Rike, pikirnya tuh seperti itu. Dan cuman ya nggak sekarang, aku kan kosan di sana belum habis. Ya cuman kan kamu tinggal di sini sekarangnya aja gitu. Dari sekarang udah apa-apa. Kamu udah usah bayar listrik, kamu udah usah apa. Wis pokoknya bahan makanan kamu tinggal ambil lah, kecuali kamu mau makan yang beda, itu terserah kamu. Aku nyediain di sini gitu kan. Wah, enak lagi gitu, kata Mbak Rike. Waduh, ini Tina bisa tak manfaatin. Cuman enggak lah, dia itu temenku, dia sahabatku. Cuman ya hitung-hitung, ya wis enggak apa-apa lah, aku tinggal di sini ngirit dan aku ada manfaat juga buat Tina begitu kan. Tina jadi ada temannya. Akhirnya ya udah, kamu tak temenin di sini. Cuman sekali aku pulang ambil baju dan sebagainya. Ke Rike, tahu ndak sebenarnya kenapa aku minta tolong kamu buat nemenin aku di sini? Aku mau jujur-jujuran aja, kata Mbak Tina ya. Nah, emang kenapa? Ada apa? Aku itu sebenarnya takut. Kamu takut sama si Sally itu? Iya, aku takut sama Sally. Kenapa kamu takut? Ya, soalnya dia kan bukan orang, dia itu penunggu rumah ini, katanya begitu kan. Cuman ya begitu, aku kadang suka nyesel nyebut dia itu Sally. Soalnya ya bukanlah, itu bukan adikku, kata si Mbak Tina. Iya, itu memang bukan adikmu. Itu tuh ya udah meninggal adikmu kan di sana. Ya sudah beda lah, kata si Mbak Rike-nya. Dan ya sudah, nggak apa-apa, kamu tak temenin, katanya gitu kan. Udah, kamu udah usah takut lagi. Makasih ya Rike, makasih ya. Akhirnya sudah, mulailah ditemenin di situ. Dan yang namanya interaksi dengan Sally itu tuh makin gencar. Siang-siang pun nongol itu di lantai 2 di sana. Mbak Rike lagi nonton TV siang-siang, itu sekitar jam 2. Mbak Tina juga ada di sana. Aku ngerasa kok di atas kayak ada yang liatin ya, ada yang berdiri. Dilirik begitu kan, beneran ada. Itu lagi berdiri, cuman ngadepnya tuh ke sana, membelakangi. Dan apa? Wuk, debluk, jatuh si sosok tadi ya, si Sally itu. Mbak Rike-nya itu sampai hampir ngejerit waktu itu ya. Kaget sih, Mbak Tinanya pun kaget. Mbak Tina itu enggak merasakan itu, Mbak Rike yang melihat gitu kan. Debluk, jatuh di sana. Si sosok Sally itu tadi itu bangun lagi, cuman ketawa nyengir, dan dia itu lari ke belakang situ. Itu bikin stres, kata si Mbak Rike. Sumpah, aku baru ngalamin, aku baru ngelihat sosok seperti ini yang sejelas ini. Dia jatuh siang-siang lagi ketepluk, tapi ndak apa-apa, malah dia bangun lari ke belakang. Aduh, empot-empotan. Untung kamu gak serem-serem banget, pikirnya Mbak Rike tuh begitu. Coba bentuknya yang lain, semoga enggak. Nah, akhirnya apa? Nanya lah. Tin, dari aku tinggal di sini, dari pertama kali aku tinggal di sini, aku itu ndak pernah naik ke lantai 2 sana. Mbak Tina tuh kayak agak sedikit kaget gitu. Tapi Mbak Rike ndak mau ngomong apa-apa dulu. Cuman intinya tuh fokus itu, nanyain. Aku itu nggak memaksa. Kalau memang lantai 2 itu ndak boleh di ini, ya sudah, ndak apa-apa, katanya gitu kan. Cuman kalau misal kamu tahu sesuatu, kamu ceritain gitu. Rike, kita keluar dulu yuk, bentar yuk, katanya. Mbak Rike tuh ngajak keluar, dan akhirnya mereka keluar, makan siang di luar. Jajan begitulah ya, beli bakso atau apa.
Nah di situ Mbak Tina cerita, aku tinggal di rumah itu baru sekali naik ke lantai 2. Dan disitulah aku pertama kali ngelihat Sally. Sally itu lagi main-main, lagi gambar-gambar di lantai di sana. Aku tak panggil, Sally gitu kan, tak panggil begitu. Terus dia ngeliatin, hehehe, ketawa begitu. Terus apa? Dia itu merinding. Ini udah hampir jam 12 soalnya di sini ya. Apa namanya? Dia dari posisi merunduk, anak yang lagi lagi gambar di lantai begitu. Terus kemudian dia tuh tiba-tiba bangun, langsung berdiri ngejejer begitu. Terus apa? Dia tuh lompat-lompat, dek ke sana, menuju ke salah satu kamar di situ. Itu hal yang bikin aku takut buat naik ke lantai 2. Sekali-kalinya aku itu baru sekali ke lantai 2 sana. Lampu mati, bodoh amat, aku ndak ngurusin. Fajar gimana? Fajar juga sama. Fajar itu juga ndak berani ngelihat ke atas. Fajar ngelihat juga gitu kan. Iya, Fajar juga pernah ngelihat si Sally tadi gitu kan. Terus gimana? Ya aku pokoknya itulah, aku nggak ngerti lah gitu kan. Tin, aku mau nanya lagi gitu kan. Apa? Kamu mau nanya apa lagi? Kenapa kamu nggak ngekos aja? Katanya begitu. Aku nggak tahu, aku disuruh orang tuaku nempatin rumah ini, katanya begitu. Oh ya sudahlah kalau begitu. Aku nggak mau tanya-tanya lebih banyak lagi. Kalau misal udah berhubungan sama orang tua, keputusan keluargamu dan sebagainya, aku nggak mau nanya-nanya lagi. Dan akhirnya apa? Udah, siang itu pun pulang. Ada satu cerita yang intinya Mbak Rika itu udah tahu. Memang di rumah ini tuh ada sosok Sally yang kadang secara bentuk fisik itu nggak menyeramkan. Itu kayak anak-anak biasa, mungkin usia sekitar 10 tahun segitu ya. Yang bikin serem itu ya aksi-aksinya itu, lompat dari atas kedebluk jatuh itu kaget banget, itu yang serem. Sama ngelus-ngelus rambut, artinya apa? Dia tuh sering masuk ke kamarnya si Tina juga waktu itu. Dan akhirnya pada suatu saat si Mbak Tina tuh nelpon keluarganya di sana di Wonogiri dan nanyain keadaannya Fajar itu bagaimana. Ya Fajar udah mendingan begitu kan, dan akhirnya Fajarnya ada di situ. Ada ini. Telepon pun dikasih ke Fajar. Jar, iya Mbak gitu kan. Mbak, kamu di situ, kamu masih tinggal di rumah Mbak, kata Mas Fajar. Iya, aku masih tinggal di rumah sini sama Rike, katanya begitu kan. Mbak, hati-hati Mbak, jangan tinggal di rumah itu dulu Mbak, katanya. Loh kenapa Jar? Kenapa? Nah Fajar itu cerita via telepon. Mbak, aku sakit begini, itu yang ngebikin itu Mbak, yang tinggal di rumah itu Mbak, itu tuh ada setannya di situ Mbak, si Sally Mbak, nyebutnya begitu ya Sally ya, karena memang mirip sama adiknya Mas Fajar lebih tepatnya. Mbak, itu Sally Mbak, itu aku terakhir gitu ya, kata si Mas Fajar. Jadi dia itu terakhir sebelum dia sakit, dia itu habis mandi, dia itu pakai anduk doang gitu kan, dan langsung menuju ke kamar buat ya ngacak lah, buat sisiran, ngeliat-ngeliat muka, jerawat segala macam seperti itu. Dan si Mas Fajar itu kaget bukan main setelah dia melihat si Sally itu lagi gendong di belakang. Di situ Mas Fajar, Mbak Tina itu lagi kuliah waktu itu. Mas Fajar di rumah sendiri dan itu siang. Nah itu digendongin seperti itu, Mas Fajarnya teriak-teriak begitu kan, sampai dia lari itu cuman pakai anduk doang. Mau ndak mau, akhirnya apa? Ya Mas Fajar ngeberaniin diri, ambil beberapa pakaian, terus udah langsung berangkat ke kampus. Pulang-pulang nungguin Mbak Tina, dan pulangnya itu memang agak sedikit malam, nunggu Mbak Tina itu pulang dulu. Dan di situ begitu udah pulang, Mas Fajar itu ndak cerita, soalnya gengsi. Aku kalau misal cerita sama Mbak Tina, ya pasti diketawain atau bagaimana. Nah habis itu aku sakit Mbak. Nah dari sakit itulah aku setiap tidur itu pasti dibegituin Mbak, dielus-elus lah, digelitikin lah atau apa sama si
anak itu Mbak, dan aku ndak mau lagi nih misal mau ke Jogja situ, aku ndak mau nempatin rumah itu. Mbak Tina pun, Jar tolong usahain, intinya begitu ya, kita ngekos lagi aja gitu ya. Kalau mau sewa rumah ya udah sewa rumah, cuman jangan di rumah inilah, kata si Mbak Tinanya begitu. Dan Mbak Rike mendengar hal tersebut gitu kan, oh ternyata begitu. Fajar pun mengalami hal yang sama, dan penyebabnya itu adalah sosok yang sama. Fajar juga melihat. Udah kan, telepon ditutup, udah selesai. Akhirnya ngobrol sama Tina, Tin, ini pendapatku ya, memang sosok Sally yang di rumahmu itu nggak terlalu menyeramkan secara penampakan gitu ya. Cuman kalau dilihat dari efeknya itu sampai ke Fajar, kamu juga pernah ngeliat, aku juga baru pertama kali tinggal di situ udah dikasih lihat. Sepertinya dia itu nggak main-main, katanya begitu kan. Daripada, saranku sih ya, daripada nanti korban bertambah, mendingan daripada kamu tinggal di rumah itu, aku tinggal di rumah itu, mendingan kamu yang ikut ke kosanku aja, katanya begitu. Gimana? Boleh boleh lah, masa ndak boleh gitu kan. Ayo, aku udah tahu alasanmu seperti ini, udah ayo pindah tinggal di tempatku aja gitu ya. Itu nggak sehat di rumah itu tuh nggak sehat, kata si Mbak Rika. Akhirnya apa? Hari itu juga dibungkusin semuanya, ya beberapa pakaian gitu ya, itu dibawa ngineplah di rumahnya, di kosannya si Mbak Rike, sampai kurang lebih sekitar 1 minggu lah. Dan waktu itu intens komunikasi sama orang tuanya Mbak Tina, sampai akhirnya ya itu tadi diizinkan buat nyari rumah gitu kan, nanti buat Fajar, Rike juga boleh tinggal di situ. Akhirnya apa, dapat 1 rumah, nggak terlalu besar, itu kayak kontrakan gitu, ngontrak 1 rumah itu ditempatin Mbak Rike, ditempatin Mbak Tina, Fajar, sama ada beberapa temannya si Mbak Tina juga di situ. Akhirnya rame lah di sana, dan rumah itu konon katanya akhirnya dijual. Nah, yang beli rumah tersebut itu adalah salah satu orang yang terkenal dari Jogja di sana, yang memang memiliki apa ya, minat mengenai hal-hal yang mistis, mengenai hal-hal yang berbau seperti itu. Cuman namanya nggak usah disebutkan gitu ya. Dan ya itu aja ceritanya, setelah mereka pindah itu semuanya itu baik-baik aja. Itu satu cerita dari Mbak Rike di Jogja sana. Terima kasih banyak Mbak Rike atas ceritanya. Mbak Rike bukan asli Jogja ya, cuman sekarang tinggalnya di Jogja. Terima kasih banyak kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya biji, bawang gorengnya ndak ada di sini ya. Terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan ya, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.